ketiga, ad-darsu as-salis, di mana dalam pelajaran yang ketiga ini kita akan fokus kepada isim yang berakhiran harokat dhammatain atau dengan tanwin dan isim yang diawali dengan alif lam. Nah, di sini kita punya kata bait. Bait ketika tidak diawali dengan alif lam atau tidak dimasuki alif lam, maka dia harus dengan dhammatain atau dengan tanwin. Nah, di sini menjadi baitun. Baitun al-baitu. Qolamun al-qolamu. Kitabun al-kitabu. Jamalun al-jamalu. Nah, perbedaannya ketika kita katakan baitun yang memiliki makna rumah. Nah, di sini rumahnya belum tentu, artinya belum diketahui rumahnya seperti apa. Tetapi ketika kita katakan al-baitu, kita sudah tahu kondisinya. Sehingga artinya untuk al-baitu rumah itu, rumah yang itu. Kalau baitun berarti rumah secara umum. Qolamun pulpen. Al-qolamu pulpen yang itu. Kitabun buku. Al-kitabu buku yang itu. Jamalun unta. Al-jamalu unta yang itu. Nah, di sini kita lihat ada sebuah pulpen yang patah. Kita katakan al-qolamu maksurun. Pulpen yang itu patah. Sekali lagi, al-qolamu maksurun. Nah, ini mufradat baru atau kosakata baru. Maksurun itu artinya patah. Kemudian, al-babu, yang kedua, al-babu maftuhun. Al-babu diawali atau dimasuki alif lam, berarti dia tidak dengan dhammatain. Maftuhun, tidak dimasuki alif lam, berarti dia boleh dengan dhammatain atau harus dengan dhammatain. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Nah, kata al-babu, kemudian kata al-maftuhun, ini memiliki kedudukan. Kalau dalam nahwu shorof. Nah, kedudukan kata al-babu ini sebagai mubtada, isim yang di awal kalimat. Dan dia selalu biasanya rofa atau kedudukannya di sini sementara dengan dhammah, harokat akhirnya. Maftuhun ini sebagai khobar. Khobar itu selalu dengan rofa. Nah, tandanya salah satunya dengan dhammah. Begitupun sama dengan al-qolamu maksurun. Al-qolamu mubtada, maksurun khobar. Baik, selanjutnya kita lihat di sini al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Anak laki-laki yang duduk. Anak laki-laki itu duduk. Al-waladu jalisun. Anak laki-laki itu duduk. Al-wal mudarrisu dan guru itu waqifun, berdiri. Sama. Ini kedudukannya al-waladu khobar mubtada, jalisun khobar. Nah, kita lihat nomor pertama, ini kita belajar untuk membaca, mengucapkan sekaligus penggunaan kata yang diawali atau dimasuki alif lam ataupun tidak. Kita lihat yang pertama, al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Nah, kita terjemahkan al-kitabu, kitab yang itu jadidun, baru, wal qalamu, dan pulpennya itu qadimun, yang lama, pulpen yang lama. Kemudian ini berarti lawan kata. Jadidun lawannya qadim. Al-kursiyu maksurun. Kursi yang itu maksurun, patah. Ini nomor 3, nomor 2-nya ya, ke sini, ke sebelah kiri. Al-himaru saghirun. Al-himaru saghirun. Keledai yang itu saghirun, kecil. Wal-hisanu kabirun, dan kuda yang itu besar. Nah, saghir lawannya kabir. Kemudian sekarang kita nomor 4, karena nomor 3 tadi sudah. Wal al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu itu sapu tangan, wasikhun, kotor. Nomor 5, al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Air itu baridun. Barid itu dingin. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Al-qamar itu bulan. Bulan itu jamilun. Indah. Kemudian al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu qarib itu dekat, wal masjidu ba'idun, dan masjid itu jauh. Nah, ini berarti lawan kata. Ba'idun lawannya qaribun. Nomor 8, al-hajaru saqilun.
Al-hajaru saqilun, batu itu saqil, saqil itu berat. Wal waraqu ini khafifun, wal waraqu khafifun, dan kertas itu ringan. Nomor 9, al-labanu harun. Al-labanu harun. Susu itu panas. Nah, berarti panas lawannya tadi baridun. Baridun lawannya harun. Kemudian nomor 10, al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Kemeja itu nadhif, bersih. Berarti lawannya bersih tadi wasikhun. Oke, kita lihat di halaman berikutnya, halaman 15. Tamarin, latihan-latihan. Iqra waktub ma dabti awakhiril kalimat. Jadi kita diminta untuk baca dan menulis dengan memberikan harokat pada akhir kata-kata tersebut. Nah, di sini harokat akhirnya dengan dhammah atau dengan dhammahtain. Nah, dibedakan. Masjid berarti tidak dimasuki alif lam, maka kita katakan masjidun. Ini ada alif lamnya, dimasuki alif lam berarti al-masjidu. Berarti ini ada alif lamnya al-ma'u. Ini ma'un. Al-baitu babun. Qalamun. Al-qalamu. Kemudian ini al-kalbu. Kalbun. Qamisun. Sekali lagi, qamisun. Waladun. Al-hajaru. Al-waladu. Himarun. Al-himaru. Al-hisanu. Hisanun. Itu ya cara membacanya. Ada yang dengan dhammahtain, ada yang tidak dengan dhammahtain. Kalau dia dimasuki alif lam berarti dengan dhammah, ketika tidak dimasuki alif lam maka dengan dhammahtain. Yang kedua, iqra waktub, baca dan tulis. Nah, ini kita baca al-maktabu maksurun. Al-maktabu maksurun. Meja itu patah. Kemudian nomor 2, al-mudarrisu jadidun. Guru itu jadid, baru. Al-qamisu wasikhun. Al-qamisu wasihun. Kemeja itu kotor. Al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Al-laban itu susu. Susu itu baridun, dingin. Kemudian nomor 5, al-masjidu maftuhun. Masjid itu terbuka. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Al-labanu baridun, susu itu dingin, wal ma'u harun, dan susu itu dan air itu panas. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-imamu jalisun, imam itu duduk, wal mudarrisu waqifun, dan guru itu berdiri. Nomor 9, al-qamaru ba'idun, bulan itu jauh. Al-mindilu nadhifun, sapu tangan itu bersih. Nah, yang ketiga, latihan yang ketiga, imla'il faragha fi ma yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyah. Jadi kita diminta untuk mengisi imla'il faragh, isilah yang kosong fi ma yali di bawah ini dengan dengan meletakkan kata-kata yang tepat dari kata-kata yang ada. Di sini jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, saqilun, khafifun. Kita terjemahkan, jamilun indah, wasikhun kotor, maftuhun terbuka, harun panas, saqilun berat, khafifun ringan. Berarti yang mana yang tepat? Al-hajaru. Yang mana yang tepat? Al-hajaru ini bisa besar atau berat. Berarti di sini jawabannya al-hajaru, ini dia, saqilun, berat. Nomor 2, al-babu, pintu itu berarti maftuhun, terbuka. Nomor 3, al-qamaru, bulan itu indah berarti ya, jamilun. Nomor 4, al-waraqu, kertas itu ringan, khafifun. Nomor 5, al-mindilu, di sini adanya kotor, wasikhun. Al-labanu harun. Nah, kata-kata yang 1, 2, 3, 4, 5 ini, al-hajaru, al-babu, al-qamaru, al-waraqu, al-mindilu, al-labanu, kenapa diakhiri dengan harokat dhammah? Karena kedudukannya sebagai mubtada. Adapun
kata jamilun, wasikhun, maftuhun, halun, saqilun, khafifun yang dimasukkan ke dalam soal ini, maka kedudukan mereka itu sebagai khobar dan diakhiri dengan dhamma. Baik, selanjutnya di halaman berikutnya, halaman yang ke-16. Imla'il faragha fima yali biwad'il kalimatil munasibah. Jadi kita diminta untuk mengisi yang kosong dengan kata-kata yang tersedia, dengan kata-kata yang cocok. Nadhifun, kemudian baridun, ba'idun, jalisun, qadimun, maksurun, qaribun, waqifun, kabirun, jadidun. Nah, kita diminta untuk mengisi kira-kira yang tepat yang mana. Kalau nadhifun bisa tadi contohnya al-qamisu nadhifun, kemeja itu bersih. Kalau ini baridun bisa tadi al-labanu baridun atau al-ma'u baridun, itu juga bisa. Kemudian di sini al-masjidu ba'idun, masjid itu jauh, atau bisa juga al-baitu ba'idun. Kemudian di sini al-imamu jalisun, imam itu duduk. Kalau ini bisa tadi al-kitabu qadimun, kitab itu qadimun. Kemudian di sini maksurun tadi bisa contohnya al-qalamu. Al-qalamu maksurun, pulpen itu patah. Ini bisa al-masjidu qaribun atau al-baitu qaribun. Kemudian yang ini al-mudarrisu waqifun. Kemudian kabirun bisa contohnya tadi al-hajaru kabirun. Kemudian jadidun ini bisa kemeja juga, al-qamisu jadidun. Ini al-kalimah jadidah, kalimat-kalimat yang baru atau kata-kata baru, mufradat baru. Al-qamar, bintang, jadidun, baru. Qadimun, itu lama, yang kuno berarti wasikhun, kotor. Nadhifun, bersih. Harun, panas. Baridun, dingin. Saghirun, kecil. Kabirun, besar. Maftuhun, terbuka. Maksurun, patah. Saqilun, berat. Khafifun, ringan. Jamilun, indah. Waqifun, berdiri. Jalisun, duduk. Baik, ini mengingatkan najmun, an-najmu. Najmun dengan dhammah tain karena tidak dimasuki alif lam. An-najmu dengan dhammah karena dimasuki alif lam. Najmun itu bintang, an-najmu bintang itu. Dikun, ayam jantan. Ad-diku, ayam jantan itu. Rajulun, lelaki. Rajulu, lelaki atau pemuda juga bisa. Talibun, siswa, pelajar. At-talibu, pelajar itu. Baik, nanti kita lihat, kita sambung dengan yang ini di halaman berikutnya. An-najmu ba'idun, bintang itu jauh. As-sukaru hulwun, gula itu hulwun, manis. Ad-diku jamilun, ayam jantan itu bagus. At-tajiru ghaniyun, pedagang itu kaya. Al-waladu faqirun, anak laki-laki itu fakir. Ar-rajulu waqifun, pemuda itu atau remaja itu berdiri. At-talibu maridun, pelajar itu sakit. Ad-daftaru jadidun, buku itu baru. Ad-dukanu maftuhun, toko itu maftuhun, terbuka, buka. At-tufahu ladhijun, ladhidun. At-tufahu ladhidun, apel itu lezat. Ini selanjutnya nomor 11. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. At-tabib itu dokter, dokter itu tawilun. Tawilun di sini tinggi. Wal maridu, dan orang yang sakit itu qasirun, pendek. Ini tamarin berikutnya. Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimat. Al-babu, at-tajiru, an-najmu, al-qamaru, ad-diku, al-ma'u, as-sariru, al-baitu, al-masjidu, ar-rajulu, as-sukkaru, al-waraqu. Kemudian terakhir
untuk halaman ini, imla'il faragh bima yali biwad'il kalimatil munasibah. Ghaniyun. Nah, ini kita bisa dengan at-tajiru ghaniyun. Maridun. Ini bisa kena dengan kata at-talibu maridun. Tawilun. Tadi contohnya at-tabibu tawilun. Dokter itu tinggi. Hulwun. Nah, contohnya tadi as-sukkaru hulwun. Gula itu manis. Ladzizun. Ini contohnya tadi at-tufahu ladzizun. Apel itu lezat. Qasirun. Pendek. Nah, ini bisa contoh yang lain. Misalkan ar-rajulu qasirun. Baik teman-teman semuanya, insyaallah untuk video kali ini kita cukupkan sampai halaman 17. Nanti kita bertemu di video selanjutnya yaitu halaman 18. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.